Seorang diberkati karena imannya, seorang dihukum oleh Tuhan karena perbuatan masing-masing. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu kita begitu jelas. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tidak ada alasan lagi tentang orang lain. Saya memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-20, inilah yang Tuhan ajarkan, supaya semua harus melihat kepada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, berpondasi jangan kepada hidup orang, jangan menggantungkan, jangan mempersalahkan, jangan minta berkat dari orang lain, tapi semua hanya kepada Tuhan. Salam dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita ada kesempatan, dan biar sampai Tuhan mampukan kita seperti nyanyian kita ini untuk senantiasa persekutuan dengan Tuhan, menyembah Dia adalah menjadi yang terbaik, sehingga kita selalu ada rindu, saudaraku, dalam persekutuan dengan Tuhan. Mendasari persekutuan penyembahan kita kepada Tuhan, saya mau mengajak kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi semua akan menerima ataupun memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan perbuatannya, itu melalui pengadilan Kristus. Pengadilan Kristus adalah tidak ada sedikit kesalahan, adalah tidak ada berat sebelah, tidak ada miring-miring. Mungkin di dunia bisa begitu, banyak dipengaruhi. Boleh dipengaruhi uang, boleh dipengaruhi kuasa, boleh dipengaruhi hal-hal yang lain, kepentingan-kepentingan. Tetapi kalau pengadilan Kristus itu benar-benar tegak lurus, tidak ada sedikit pun yang miring-miring, bengkok-bengkok, pengaruh-pengaruh. Benar, semua memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Jadi tidak ada yang mempengaruhi dari sekitar. Inilah yang harus kita perhatikan.
apa yang patut diterima oleh seseorang itu benar-benar dalam pengadilan Tuhan, dan supaya manusia boleh sadar bahwa semua hanya bergantung kepada Tuhan. Memang kalau salah satu contoh, kalau dalam kitab Yunus itu Tuhan suruh ke Ninive, tapi dia pergi ke tempat yang lain. Baru seizin Tuhan dan sesuai rencana Tuhan, maka terjadilah badai, angin yang kencang, dan itu di mana Yunus menumpang itu bisa mengalami semua akibat mereka ikut digoncang oleh angin. Kalau kita baca dalam Yunus pasal yang pertama ayat yang kelima mulai, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda yang mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, dan negerimu dari bangsa manakah engkau? Sauknya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sauknya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara-saudaraku, kalau di dalam apa yang kita lihat ini, khususnya di dalam perjanjian lama, dan ini menjadi terus kehidupan banyak orang. Tetapi kalau saya perhatikan, Yesus merubah sikap yang selalu berkata siapa yang salah, siapa penyebab. Nah, ini yang kita akan perhatikan. Siapa yang salah? Siapa penyebab bencana ini, kesulitan ini, kerugian ini? Siapa?
maka benar-benar Yunus dibuang ke dalam laut dan angin, ombak, semua menjadi tenang, reda. Saudara-saudaraku, memang dalam perjanjian lama inti dari hukum Taurat itu hanya menunjuk di sana tidak ada pengampunan, di sana tidak ada untuk mengurangi, dalam arti sudah selesai kita ampuni, tidak. Karena hukum Taurat memang mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan yang salah bila perlu ada hukum potong, tangan yang bersalah hukum potong tangan. Kalau kehidupan sudah dianggap bersalah besar, rajam dengan batu. Ini saudara-saudaraku, itu isi daripada Taurat. Bahkan salah satu dari hukum Taurat itu adalah menurunkan kutuk dari keturunan. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, saya akan bacakan bagi kita. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi hukum Taurat itu hanya menunjuk kesalahan, tidak memberitahukan ada pengampunan. Bahkan sampai juga menurunkan akibat perbuatan dari keturunan. Sehingga kita baca di sini bahwa Allah itu membalaskan kesalahan bapa sampai kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi itu adalah dari orang-orang yang membenci Allah. Itu sebabnya kita harus semakin mengasihi Tuhan. Ini masih dari secara Taurat. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi mengasihi Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya, maka mendapat kasih daripada Allah sendiri. Tidak dimurkai turunan ketiga, keempat. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka dosa keturunan itu akan terus dari bapa ke anak sampai turunan ketiga dan keempat. Mungkin hanya tinggal
itulah ada bagaimana ranking bapak, anak, cucu, cicit, cecet. Itu. Habis itu mungkin nggak ada lagi. Nah, makanya keturunan ketiga dan keempat begitu ditulis. Tapi itu artinya sudah begitu terus memanjang, saudara-saudaraku. Inilah dalam hukum Taurat, perjanjian lama. Tetapi kepada kita, khusus di akhir zaman ini, bahwa kelepasan, keselamatan bagi kita tidak ada sedikit pun dari melakukan hukum Taurat. Galatia pasal 3, saya akan ajak kita membaca mulai ayat yang ke-10. Galatia 3 mulai 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, ini. Jadi kita harus meningkat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara-saudaraku untuk kita, dan memang kita sudah berada tidak lagi di zaman Taurat. Kita ada di zaman kemurahan, dan hidup kita kebenaran bukan karena Taurat, adalah karena iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi kalau hidup karena iman, itu tidak ada lagi pengaruh-pengaruh seperti tadi, oh karena kamu, oh karena Yunus. Tidak boleh lagi, oh ini hukum keturunan. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada lagi, oh karena kalau di dalam keluarga, karena bapak, karena mama, karena anak. Jadi selalu ada menuduh, karena kau. Nah ini saudaraku. Tapi kalau di dalam iman, tidak ada yang boleh berkata begitu. Masing-masing, sesuai hidup masing-masing. Karena kalau di dalam Yesus, 2 Korintus 5 ya ayat 17, semua yang ada di dalam Yesus adalah yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu termasuk kutuk-kutuk semua. Tidak berlaku, saudara-saudaraku. Nah, di situ, di dalam Yesus semua diputus. Cara Taurat semua diputus. Jadi nggak pakai dosa turunan. Nah, apalagi sekarang ngetren karena dosanya presiden. Nggak
Ini harus mengerti. Nah, karena dosanya pemimpin. 2 Korintus 5 ayat 10, semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya nggak boleh alasan karena kau. Nggak ada alasan. Kalau istri karena suamiku. Nggak ada alasan seorang suami karena istriku, karena temanku. Kalau meluas, karena pemimpin kami, karena presidenku. Nggak boleh, nggak ada, saudaraku. Seorang diberkati karena imannya, seorang dihukum oleh Tuhan karena perbuatan masing-masing. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu kita begitu jelas. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi tidak ada alasan lagi tentang orang lain. Saya memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-20, inilah yang Tuhan ajarkan, supaya semua harus melihat kepada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, berpondasi jangan kepada hidup orang, jangan menggantungkan, jangan mempersalahkan, jangan minta berkat dari orang lain, tapi semua hanya kepada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-20 itu, ayat yang pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Saya pendek saja, saudara boleh baca dengan teliti di rumah. Jadi saya sudah terangkan yang pagi-pagi benar itu dihitung, diperkirakan itu jam 6. Karena itu sudah lepas jaga malam. Tidak ada lagi jam 6 pulang. Jadi itu sudah masa kerja. Baru dalam firman selanjutnya ayat 3 kira-kira pukul 9. Nah ini baru ayat 5 kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang. Baru yang satu lagi ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini yang terakhir. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu, pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini
sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir yang menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini perumpamaan ini 16 ayat itu hanya supaya masing-masing, ini bahasa di sini, legowo menerima apa yang bagiannya. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah bergantung dengan itu, nggak usah ukurkan. Apapun perasaan itu nggak boleh. Masing-masing menerima. Nggak boleh. Wah, kalau Tuhan baik mau sama siapa, mau nyinyir, mau apa, mau atur, nggak boleh. Mau minta yang lain, minta ganti, nggak boleh. Minta tambah, nggak boleh. Ya, biarpun kerja sampai 12 jam, ya sudah, terima sendiri, diam. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi masing-masing sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan berkat yang untuk dia. Nggak usah banyak ngomong karena itu, nggak ada. Si anu cuma sebentar. Nah, Tuhan bukan tidak jujur, Tuhan itu bukan tidak jujur. Ada perjanjian. Mau apa? Jadi tidak boleh nyinyir, tidak boleh berkata karena ini begini. Kalau ditangkap polisi sering sekali begitu. Kalau ada lewat, no ini banyak lewat, kenapa kamu nggak tangkap? Sering sekali begitu juga, saudara-saudaraku. Tapi kalau di pengajaran ini, apa yang kita baca ini, tidak boleh. Ya, kalau dia lewat, nah itu kemurahan buat dia. Mau diapain? Nah, kalau dia tertangkap, ya kalau salah ya sudah, diam aja. Nah, jadilah penderita. Ya, udah selesaikan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya saya perhatikan satu hal yang jelas. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita nggak boleh bergantung dengan orang lain, nggak boleh menyamakan, nggak boleh. Ya, seringkali di dalam hidup manusia itu begitu. Aku lebih hebat, nah aku lebih berhasil, aku lebih pintar, aku lebih. Banyak yang begitu, saudara-saudaraku. Dalam kerajaan surga nggak kepake. Harus memandang bagaimana kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Apa yang Tuhan tetapkan bagi kita? Bukan karena si A, si B, si C. Ini yang saya perhatikan. Itu sebabnya kita semua menghadap tata pengadilan Kristus. Dan di dalam pengadilan Kristus itu benar-benar masing-masing sesuai perbuatannya. Jadi jangan kita terlalu ngurusin yang lain-lain, rugi kita. Ngurusin diri aja, berbuat menyenangkan Tuhan, supaya lebih banyak yang kita perbuat, supaya lebih banyak yang kita dapat. Kalau kita lihat orang lain, kita ngurusin, rugi kita, saudaraku. Tetapi kalau memang kita sudah memang benar-benar kuat, di dalam Galatia pasal yang ke-6 kita boleh melihat ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, itu menipu dirinya sendiri. Ini saudara-saudaraku, seringkali dalam anggapan manusia itu dia lebih berarti. Jadi kalau lebih diterangkan, lebih berarti, lebih hebat, lebih pintar, pokoknya lebih-lebih lah. Saudaraku, di dalam Tuhan tidak bisa. Tapi kalau kita memang sudah bisa menjadi penolong bagi orang lain, ya, nah itu bisa mengangkat orang lain di dalam kelemahannya. Tapi kalau merasa lebih dari orang lain, nah itu sama sekali nggak boleh. Ya, ini sering sekali manusia itu menyangka bahwa ia berarti. Hal yang seperti ini banyak menyelinap dalam diri manusia tanpa disadari. Ada, aku lebih pintar, aku lebih cantik, aku pokoknya lebih-lebih dah. Pokoknya yang lebih-lebih itu, lebih bisa, lebih pantas, lebih. Rupanya Tuhan tidak mengkehendaki demikian. Hanya bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, itu yang harus kita pikirkan. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan kalau dia pun datang ke dunia ini, dia menguatkan yang lemah. Itu sebabnya dia lihat yang sakit disembuhkan, dia lihat yang kekurangan, dia buat mujizat. Pokoknya hanya menolong. Biarpun dia begitu, tapi dia tidak membuat dia yang merasa lebih wah lebih hebat, tidak. Itu sebabnya yang walaupun dalam rupa Allah, dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia bukan dia merasa lebih tinggi, tapi dia mengambil posisi hamba. Ini saudara-saudaraku, posisi hamba. Kiranya dunia boleh lebih mengerti bagaimana hidup Yesus. Karena biarpun bagaimana, kita semua harus semakin meniru hidup Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya supaya kita nanti bisa menerima yang patut kita terima, perbuatan kita, supaya semuanya tidak menggantungkan merasa orang lain penyebabnya dan merasa lebih baik dari orang lain. Itu tidak bisa, saudara-saudaraku. Aku susah karena kau, nggak boleh. Aku sakit karena kau, nggak boleh. Kalaupun dia berdosa, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu tidak akan Tuhan kaitkan bagi kita. Karena semua orang akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Makanya kita lebih banyak berbuat yang indah kepada Tuhan. Sama seperti Yesus, dia datang ke dunia hanya untuk melakukan kehendak Bapaknya dan untuk berbuat yang baik bagi manusia. Dia tidak menghukum, dia tidak menghakimi. Saudara-saudaraku,
walaupun dia tidak membela dosa, tapi orang berdosa juga dilepaskan. Waktu sifat daripada ahli-ahli Taurat, dia dengan cara Tauratnya, dia bilang, menurut hukum kami, orang ini harus dirajam dengan batu. Ya Yesus tidak berkata, tidak boleh, nggak bilang. Iya, silakan. Tetapi siapa dari antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan. Dia yang duluan. Akhirnya semuanya pergi. Niat daripada ahli Taurat tidak terjadi. Yang selalu merasa lebih benar. Tapi orang berdosa juga dilepaskan. Namun Yesus berkata, jangan berbuat lagi. Jadi ada kesempatan. Yesus hanya memberi kesempatan, memberi pertolongan, membuka jalan. Hanya perkara yang baik. Sangat berbeda dengan kepala agama ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita tidak merasa bahwa hukuman datang karena kekurangan orang lain, dan kita tidak akan merasa lebih banyak menerima berkat karena kita menganggap kita lebih dari orang lain. Tidak bisa, saudaraku, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Itu sebabnya saat ini kita akan memperhatikan supaya kita semakin mengasihi Tuhan, kita juga semakin mengasihi sesama. Itulah yang ada pada Yesus, dan inilah juga contoh yang kita tiru dari Yesus, sehingga kita akan menerima yang pantas, yang patut kita terima, yang baik, yang indah daripada Tuhan. Dan kita juga mengikut jejak daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya boleh memperhatikan orang-orang yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu benar-benar diberikan penerangan yang sangat mendalam. Benarlah apa yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Firman itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dan kalau dia sampai ayat 13, dia sanggup membedakan segala pertimbangan dan niatan hati, sehingga semua menjadi kehidupan yang sama dengan tabiat Yesus. Kita dibentuk terlebih dahulu. Penghuni-penghuni sorga dibentuk oleh Tuhan. Ke dalam kebenaran itulah kita sekarang akan datang taat dan tunduk, dan kita akan menyembah Dia. Mari kita mau datang kepada Tuhan.